Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi identifikasi, batasan, rumusan, dan tujuan riset pendidikan bahasa. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Khoirunisa, dan ada Arnaldi, dan juga ada Muhammad Yusuf. Ada pengertian riset pendidikan bahasa. Riset pendidikan bahasa adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran bahasa, penggunaan bahasa, serta pengembangan kemampuan berbahasa. Contohnya, apa aja yang bisa diriset dalam pendidikan bahasa? Kita bisa meriset pembelajaran bahasa Indonesia, bisa juga kesulitan siswa dalam menulis, lalu kita juga bisa meriset strategi guru dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Lalu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah proses menemukan dan mengenali persoalan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa yang layak untuk diteliti. Pada tahap ini, peneliti mencari masalah nyata yang terjadi di lapangan, seperti kesulitan siswa dalam menulis, rendahnya minat membaca, atau kurang efektifnya metode mengajar guru. Tujuan identifikasi masalah adalah untuk menentukan fokus penelitian agar penelitian memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu ada cara identifikasi masalah. Yang pertama ada observasi lapangan. Peneliti mengamati langsung proses pembelajaran di kelas, seperti cara guru mengajar, respons siswa, atau kesulitan siswa saat belajar bahasa. Yang kedua ada wawancara. Peneliti melakukan tanya jawab dengan guru, siswa, atau pihak sekolah untuk mengetahui kendala yang mereka alami dalam pembelajaran bahasa. Yang ketiga ada studi pustaka. Peneliti membaca jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan masalah yang sering muncul dan masih relevan untuk diteliti. Baik, saya Arnaldi akan mempresentasikan mengenai identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah di dalam slide terbagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah pengalaman pribadi peneliti, dan yang kedua adalah wawancara. Untuk pengalaman pribadi, peneliti bisa langsung datang ke objek penelitian dengan mengamati permasalahan ketika guru sedang mengajar. Dalam hal ini, peneliti melihat berbagai fenomena dalam ruang lingkup penelitian, seperti respons siswa, cara mengajar, metode ajar, dan sebagainya. Lalu peneliti juga bisa menggunakan perspektifnya ketika peneliti menjadi peserta didik dan ketika peneliti membantu mengajar di lapangan. Yang kedua adalah wawancara. Peneliti juga bisa langsung mewawancarai narasumbernya. Peneliti mampu untuk menggali informasi seperti yang ada dalam slide. Objek daripada wawancaranya atau materi daripada wawancaranya itu bisa menurunnya minat baca, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dalam sosial media, dan kesalahan penggunaan bahasa di ruang lingkup sosial media. Ya, baik teman-teman. Untuk selanjutnya adalah slide batasan masalah. Batasan masalah adalah pembatasan ruang lingkup daripada penelitian kita, teman-teman. Nah, penelitian kita itu tidak semuanya bisa diteliti, teman-teman. Jadi, kita sebagai peneliti harus memiliki batasan masalah. Batasan masalah diperlukan agar penelitian ini tidak terlalu meluas dan bisa berfokus pada apa yang menjadi objek penelitian kita. Nah, teman-teman bisa lihat di slide. Di slide itu ada
rendahnya kemampuan menulis. Nah, jika peneliti memakai narasi menggunakan rendahnya minat menulis, maka penelitian ini akan menjadi sangat luas karena jenis tulisannya banyak. Nah, dalam slide itu difokuskan rendahnya minat menulis teks eksposisi. Artinya, peneliti hanya meneliti bagian teks eksposisi saja. Jadi, batasan penelitian dalam penelitian batasan masal dalam penelitian berfungsi sebagai pembatas ruang lingkup agar teman-teman sebagai peneliti bisa lebih berfokus pada penelitian teman-teman. Slide berikutnya adalah rumusan masalah. Nah, teman-teman, rumusan masalah adalah sekumpulan pertanyaan dari peneliti yang telah disusun berdasarkan pembatasan masalah yang teman-teman telah buat. Nah, ketika peneliti ingin melakukan sebuah penelitian, peneliti harus membuat terlebih dahulu nih rumusan masalahnya seperti apa. Nah, dari rumusan masalah itu nanti akan terjawab jawaban yang akan menjadikan sebuah identifikasi masalah. Nah, rumusan masalah ini diperlukan agar penelitian teman-teman bisa berguna untuk pembacanya dan mengetahui masalah-masalah seperti apa sih yang terjadi dalam penelitian teman-teman. Dalam slide seperti tadi yang sudah saya jelaskan juga, dalam batasan masalahnya kan ada rendahnya kemampuan menulis siswa. Nah, kemampuan menulisnya apa? Kemampuan menulis teks eksposisi. Maka rumusan masalahnya adalah mengenai rendahnya kemampuan siswa dalam menulis teks eksposisi. Apa sih pertanyaannya? Nah, contoh dalam slide adalah bagaimana guru menggunakan metode dalam penyampaian menulis teks eksposisi atau bagaimana metode pembelajarannya. Dengan demikian, peneliti bisa mengetahui akar masalah daripada objek penelitiannya. Di sini saya akan menjelaskan bentuk rumusan masalah. Bentuk rumusan masalah adalah jenis atau pola pertanyaan penelitian yang digunakan untuk mengetahui hal yang akan diteliti. Bentuk ini disesuaikan dengan tujuan penelitian agar hasil penelitian lebih jelas dan terarah. Secara umum, bentuk rumusan masalah terdiri dari A. Deskriptif, yaitu digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan suatu keadaan. Contoh, bagaimana kemampuan menulis siswa kelas 11. Lalu yang B. Komparatif, digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih. Contohnya, apakah ada perbedaan hasil belajar antara kelas A dan kelas B. Lalu yang C, asosiatif, yaitu digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh, apakah ada hubungan antara minat baca dan kemampuan menulis siswa. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari suatu penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin diketahui, dianalisis, atau dibuktikan oleh peneliti. Tujuan penelitian berfungsi sebagai arah dalam pelaksanaan penelitian agar penelitian tetap fokus dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Selain itu, tujuan penelitian juga membantu peneliti dalam menentukan metode dan langkah-langkah penelitian. Contohnya, jika rumusan masalahnya adalah bagaimana kemampuan siswa kelas 11 dalam menulis teks eksposisi, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kemampuan siswa kelas 11 dalam menulis teks eksposisi. Kesimpulannya, dalam riset pendidikan bahasa, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian saling berkaitan. Identifikasi masalah digunakan untuk menemukan persoalan, batasan masalah untuk memperjelas fokus penelitian. Rumusan masalah menjadi pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian menunjukkan hasil yang ingin dicapai. Dengan penyusunan yang sistematis, penelitian menjadi lebih terarah dan mudah dilaksanakan.